Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Sore hari ini mau berangkat kerja teman-teman ya, dan sambil membahas yang lagi hangat, masih hangat sekarang, tentang para YouTuber yang ada di Arab Saudi yang terancam ditangkap ya teman-teman. Nah, saya mau membahas video apa aja sih yang tidak diperbolehkan di Arab Saudi, dan nanti sekalian saya mau menceritakan para YouTuber yang pernah ditangkap, yang sudah ditangkap, dan yang pernah ditangkap ya. Ini banyak sebenarnya ya teman-teman, lebih dari 5 orang, bahkan mungkin nanti saya mau sebut satu persatu ya. Mungkin ada sampai 10 orang ini yang pernah ditangkap itu. Nah, sekarang saya mau membahas tentang video apa aja yang tidak diperbolehkan dibikin di Arab Saudi. Ini sebenarnya udah ditegaskan oleh Bapak KJRI ya, waktu pertemuan ngundang langsung para YouTuber. Biasa di Arab Saudi itu banyak merpati ini nih, yang lagi makan apa nih, biji gandum ya. Nah, itu udah disampaikan oleh Bapak Konjen Jeddah pas waktu pertemuan, langsung diundang para YouTuber bahwa ada hal yang tidak diperbolehkan, seperti membuat video di tempat-tempat ke pemerintahan Arab Saudi ya, di kantor-kantor Arab Saudi, atau juga di depan rumah-rumahnya Raja Amir. Pokoknya di tempat-tempat yang penting-penting itu janganlah ya, jangan. Saya juga dulu pernah lagi jalan nih, dulu lagi gak tahu ya, masih di Sarika, lagi jalan bikin video seperti ini, lewat ke Saparah Mesri teman-teman, di daerah Rawdoh Saparah Mesri. Tiba-tiba ada yang keluar dari posnya itu, ada penjaga ya, negur, suruh dihapus, kamu jangan bikin video di sini. Itu cuman ditegur doang untungnya ya. Coba kalau diambil kameranya. Cuman waktu itu saya pakai kamera HP. Nah, yang selanjutnya yang tidak diperbolehkan, mungkin ya, di depan-depan rumah orang Saudi, misalkan kita ngesut juga, itu harus hati-hati. Apalagi misalkan pas dilihat oleh orang Saudinya, dikiranya nanti kita lagi apa gitu ya, apalagi pakai kamera profesional, kamera GoPro selain kamera HP. Dan di Masjidil Haram juga yang tidak diperbolehkan itu kita ngambil video pakai kamera profesional ya, pakai GoPro, pakai Canon, pakai yang lainnya. Untuk pakai HP itu masih aman teman-teman ya, cuman harus hati-hati juga belanja, harus hati-hati juga meskipun aman ya teman-teman, karena kalau di Masjidil Haram terkadang, apalagi nge-live ya, jangan. Kalau di Masjidil Haram nge-live itu jangan, nanti langsung kebaca itu, ke kontrol ya. Bahkan kalau di Masjidil Haram itu, ini bukan pelanggaran di Arab Saudi sebenarnya, pelanggaran di YouTube ya, pelanggaran di YouTube. Pelanggaran di YouTube itu teman-teman, guys. Pelanggaran di YouTube itu teman-teman, kalau kita bikin video di Masjidil Haram lagi azan, lagi sholat, itu terkadang nanti dolarnya itu merah ya, kena hak cipta teman-teman. Saya mau duduk dulu sebentar di sini. Kena hak cipta. Itu cuman pelanggaran YouTube ya. Nah, yang selanjutnya mungkin kita yang kemarin di KJRI dibahas itu, mengumpulkan donasi dari luar ya, kita bagi-bagi di sini, itu tidak diperbolehkan ya. Mau di
upload di media sosial atau tidak juga nanti takutnya terlacak teman-teman ya. Yang selanjutnya yang mau saya bahas tadi yaitu para YouTuber yang pernah ditangkap. Jadi intinya lah, kita di Arab Saudi harus hati-hati membuat video, bahkan di pasar-pasar gini nih. Di pasar-pasar gini kita lagi nge-shoot, misalkan lagi jalan kayak barusan ada orang Saudi, apalagi madam teman-teman ya, itu terkadang tidak ditegur, tidak boleh, harus dihapus videonya. Dulu saya pernah udah banyak-banyak bikin video, ada madam ke video suruh dihapus, HP saya diambil, ini katanya ada, akhirnya dihapus semua. Gak jadi upload. Untung cuman suruh dihapus, coba kalau nelpon polisi itu repot ya. Yang selanjutnya tadi yang mau saya bahas adalah siapa aja yang pernah ditangkap selain sahabat Kacong dulu dan juga Abdurrahman kemarin yang sudah ditangkap. Itu sebenarnya Kak Abdurrahman itu kalau misalkan igomahnya masih hidup mungkin bisa bebas lagi ya, kalau visanya bisa kerja, igomahnya masih hidup. Kemarin Abdurrahman ditangkap, dideportasi itu karena visa ziarah, visanya sudah mati ya. Dulu juga sahabat Kacong juga sama. Sebenarnya itu kalau melanggar setelah beres dihukum, kalau igomahnya masih hidup dan ada yang mempertanggungjawabkan majikan di sini, itu mungkin bisa lagi bisa kerja lagi ke sini. Sekarang 4.000 ya? Iya. Ayo mengirim. Iya, mau mengirim. Sampai mana tadi? Urusan ada pelanggan dulu. Siapa aja yang pernah ditangkap? Saya sendiri juga pernah dulu yang pas bikin video di Sekolah Misteri itu. Cuman alhamdulillah cuman untuk ditanya-tanya doang. Terus siapa lagi? Kang Irlan juga pernah sebenarnya. Kang Irlan pernah di Masjidil Haram karena pakai GoPro-nya dirampas dan pernah diinterogasi dulu. Dan setelah itu alhamdulillah bisa bebas lagi. Terus Mas Awi pernah juga, karena Mas Awi punya majikan, igomah masih hidup dan tidak terlalu melanggar, akhirnya dikeluarkan lagi sih. Teman-teman bisa tonton aja di videonya Mas Awi ya, pernah bilang. Terus Pak Bahrawi juga pernah di video ini nih, dia membahas. Terus siapa lagi? Sofi Awi pernah juga. Terus apalagi sahabat Salam ya, itu pernah lama, sering itu sahabat Salam, sering dibahas di video ini nih teman-teman. Langsung saja bagaimana sih kronologinya ketika kejadian pas kemarin berurusan dengan pihak kepolisian ya? Ya langsung saja ya, saya sedikit banyak mau menjelasin tentang kronologi kejadian pas kemarin. Iya. Waktu itu kan memang saya itu mau ke salah satu toko Indonesia yang tempatnya itu memang agak jauh dari tempat sahabat Salam gitu. Dan kebetulan sahabat Salam itu bersama abang gitu, dan teman abang juga ada gitu yang ngantar sahabat Salam gitu. Iya. Dan setelah nyampe di perjalanan, kebetulan memang saya itu melewati kedutaan Indonesia. Iya, karena jalan yang saya lewati itu melewati itu gitu, untuk menuju ke toko tersebut itu melewati kedutaan Indonesia. Iya. Di sepanjang jalan memang saya itu nge-shoot di jalan gitu, karena setahu sahabat Salam, mungkin youtuber di Arab Saudi biasanya kalau sudah di jalanan itu biasanya di-shoot gitu. Iya. Keadaan kota Jeddah seperti apa dan situasinya, cuacanya biasanya sering nge-shoot gitu. Dan saya tidak pernah terbayangkan akan berhubungan dengan kepolisian, dengan pihak kepolisian yang menurut saya itu seumur hidup baru kejadian ini pertama. Nah, setelah sampai di depan kedutaan Indonesia, saya itu memang mau nunjukin ke sahabat semua bahwasanya ini kedutaan Indonesia yang berada di kota Jeddah. Saya shoot namanya yang ada lambangnya gitu, lambang Indonesia. Saya tanpa disadari ternyata di bawah
itu di tembok itu ada pos kecil dan ada surtoh polisi yang bertugas di situ. Dia tuh langsung, sahabat ya, kalau sahabat pas ada di situasi seperti itu mungkin nggak tahu harus ngomong apa. Ketika pintu itu ditarik, saya di stop pintunya, langsung senjatanya tuh kayak gitu itu, ya suruh turun gitu. Jadi dikejar gitu sama polisinya? Iya, dikejar. Memang waktu itu saya nge-shoot nama Indonesia itu memang pelan banget, karena maunya saya itu biar sahabat tahu gitu kan. Jadi pelan, pas di tikungan itu langsung disitu ngejar, langsung kayak gini nyiapin. Ya mungkin mikirnya dia itu mungkin saya itu atau teroris apa gitu, ya pastinya. Oleh karena itu pas saya turun, karena ditarik suruh turun, sudah siap kayak gini, akhirnya saya turun kan. Turun, saya nggak berpikiran panjang, saya ngikuti aja. Nah setelah turun, dia itu nggak mau ngomong, langsung ditarik GoPro saya itu, sahabat, ditarik. Ispihadi, maksudnya itu dari bahasa Indonesia apa ini gitu. Ya karena saya mikirnya itu sudah tahu gitu bahwasanya yang dipegang saya itu kamera. Akhirnya saya suruh turun, supir saya suruh turun, teman saya ya yang jadi supir suruh turun, diambil ya data-data dokumen saya, iqomah saya, HP saya, dan GoPro saya, kamera saya. Pokoknya aduh ya Allah Akbar. Akhirnya ketika saya ikut, disuruh berdiri gitu, kamu diam di sini katanya. Saya diam, sobat TKI tahu nggak? Saya diam itu hampir 2 jam loh. Saya diam sampai itu bercucuran air mata itu guys, bukan nangis, dari saking panasnya. Karena waktu kejadian kemarin itu memang pas waktu duhur gitu, jam 12. Tahu sendiri kan situasinya seperti apa saat ini di Arab Saudi. Jadi, memang kan lagi panas banget ya. Jadi nggak dibawa ke kantor gitu? Nggak, alhamdulillah nggak sampai dibawa ke kantor, tapi teman-temannya itu datang gitu. 2 mobil itu datang semua gitu. Bahkan mungkin mereka itu takut saya itu lari bersama teman-teman itu. Saya itu dikelilingi polisi gitu. Mobil-mobilnya itu dijaga ketat gitu. Akhirnya lama kelamaan, karena saya tuh juga nggak dikasih ngomong sedikit tuh, nggak dikasih ngomong, suruh berdiri doang. Saya mau ngomong, mau ngejelasin kalau ini kamera, nggak. Ternyata ya polisinya itu juga nggak tahu kalau itu tuh kamera gitu. Tiga-tiganya itu pas saya yang jelasin, oh ini kamera, dilihat apa namanya itu udah file-filenya. Dia itu mikirnya itu ini adalah suatu alat yang bisa terhubung untuk keluar ke negara lain gitu. Dikiranya itu alat-alat canggih gitu. Iya seperti ini ya. Ini disangkanya bukan kamera. Iya, disangkanya bukan. Iya, karena kebanyakan memang di sini kan jarang banget jadi vlogger, sahabat ya. Untuk jadi vlogger di Arab Saudi itu 1-2 orang yang jadi vlogger, dan memang kebanyakan orang Arab itu nggak ada yang jadi vlogger kayak gini. Kalau merek-merek kayak Canon yang kalau itu digital itu kayak gitu itu memang paham kalau itu kamera. Akhirnya singkat cerita, sahabat, setelah kita ngobrol-ngobrol nanya nggak dijawab, ini itu malah saya suruh diam, dengan bahasa kasar juga, bahkan masih kayak gini gitu, takut saya itu lari gitu. Setelah hubungin saya, teman-teman saya yang saya appreciate banget ya, alhamdulillah ya, walaupun saya termasuk yang penyebab utama, dan teman-teman saya itu alhamdulillah semuanya itu punya identitas lengkap. Itu alhamdulillah. Jadi ya nggak terlalu memperpanjang masalah. Dan juga surat-surat mobil itu lengkap, itu masih hidup semua. Itu ya saya itu senangnya gitu di situ. Jadi tidak memperpanjang masalah, dan saya tuh betul-betul down banget guys. Saya tuh sampai mau pingsan ya, dengan situasi seperti itu, cuaca panas, saya nggak bisa disuruh ke sini, nggak bisa. Dan akhirnya teman-temannya polisi itu datang, bilang gitu, kenapa kamu bikin kayak gini, katanya. Kenapa kamu bikin kayak gini? Ini kan tahu sendiri kan situasi kayak gini, pandemi kayak gini, kamu tahu sendiri kan. Di sini tuh jangan sampai kayak gini. Kamu tahu nggak? Kamu tuh dikenakan denda sebesar 20 Saudi Riyal, 20 ribu. Iya. Atau sekitar kan 50 jutaan gitu ya. Dan kamu itu akan masuk penjara gitu. Tahu nggak itu masalah besar, kata. Karena saya itu berpikiran, Allah, saya itu sampai nggak bisa berdiri. Saya tuh kan udah ada senior saya, bahkan junior saya pastinya sering lah nge-shoot jalanan gitu kan ya. Ketika di situasi jalan kan saya tuh nggak berpikiran akan mengalami hal yang besar seperti ini ya. Dan bahkan di pikiran saya itu nggak akan terjadi seperti itu. Paling ditegur
mereka itu polisinya yang bertiga itu memang sangat menjaga saya, takut mungkin melakukan hal tindakannya aneh ataupun apa-apa, nggak bawa ngobrol, nggak dibikinin gini, nggak boleh gitu. Itu Dedek Gimana nih? Itu kejadiannya sahabat salam di depan Saparah Indonesia ya, lagi bikin video di mobil di depan Saparah Indonesia. Di posnya ada penjaga, akhirnya dikejar sama 2 polisi. Nah itu tidak boleh sebenarnya ya. Sahabat salam, sering sahabat salam sebenarnya, cuman alhamdulillah sahabat salam igomahnya juga masih hidup ya, jadi dan nggak terlalu melanggar, dan pertanyaannya dijawab dengan alasan-alasan yang masuk akal polisi gitu ya. Di Masjidil Haram juga sahabat salam pernah cerita, pernah ditegur ya, kenapa kamu bikin video, saya cuman mau jawaban sahabat salam, saya cuman mau nge-share ke keluarga saya di Indonesia. Mungkin itu masuk alasannya ke polisi. Terus siapa lagi tadi selain Abdurrahman, sahabat Kacong, saya sendiri, Kang Irlan, sahabat salam, Bahrawi, terus Mas Awi, Sopi Ahwi, terus siapa lagi? Itu ya, para youtuber yang pernah ngalamin berurusan dengan polisi. Kalau misalkan pelanggarannya tidak terlalu berat, itu cuman diinterogasi, diperingati, diingatkan supaya tidak bikin video seperti itu lagi, nanti dikeluarkan. Tapi kalau misalkan pelanggarannya lumayan berat teman-teman, kayak sahabat salam bikin video itu hampir terancam dendaan sekitar 40 juta atau 10.000 real ya, 10.000 real. Tapi alhamdulillah tidak kena. Karena alasannya kata sahabat salam, saya cuman buat ngasih tahu ke keluarga di Indonesia, cuman itu. Nah sekarang saya mau melanjutkan aktivitas, karena udah di depan matam ya. Ini udah mulai pada buka jam segini. Nanti dilanjut lagi di malam hari. Sekarang udah mulai ada yang lagi makan ya. Apalagi nanti habis maghrib mulai rame.